lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan yang lalu dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karya dari Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Namun sebelum kita melanjutkan bahasan lalu, alangkah baiknya ketika kita mengingat kembali tentang beberapa adab, ya, karena daripada adab ini bukan hanya sebagai penyempurna. Adab atau akhlak itu bukan hanya sebagai penyempurna, tapi dia itu lebih dari sekedar penyempurna, bahkan terkadang bisa jadi menentukan daripada kualitas keimanan dan ibadah kita. Bahkan disampaikan di dalam salah satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa seseorang itu innal abda la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im, atau kama qala sallallahu. Seorang bisa menjangkau daripada derajat orang yang ahli puasa dan ahli bangun malam hanya dengan akhlak yang bagus, dengan adab yang bagus, bisa menjangkau mengungguli derajat orang yang bangun malam maupun puasa di siang hari. Bahkan di sisi lain Rasulullah SAW mencontohkan dalam banyak hadisnya bahwa betapa akhlak yang buruk itu bisa menghancurkan amal. Contoh saja tentang al-hasud, innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Bahwasanya sifat iri itu bisa menghabiskan daripada amal seperti api memakan kayu bakar. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu penting dan adab itu penting dimanapun kita berada, terutama kita di masjid Allah, ya, di rumah Allah. Maka kita harus menjaga sikap kita, perilaku kita, apalagi itu lebih-lebih di majelis ilmu dimanapun itu, apalagi majelis ilmu itu diadakan di masjid, ya, maka itu ada dua, berarti ada adab tentang masjid itu sendiri dan adab tentang majelis ilmu itu sendiri, ada double malah, ya. Di masjid kita tidak boleh berbicara masalah dunia, so itu juga dapat mengurangi daripada amal kita, ya, dan itu bukan untuk itu masjid dibangun. Dan juga kita jangan lupa niat i'tikaf di masjid, maka itu akan mendapatkan pahala sepanjang kita berdiam di masjid itu. Bahkan sebagian dari salaf itu bukan hanya niat i'tikaf, tapi menazarkan i'tikaf yang dilaksanakannya di masjid sehingga memperoleh pahala yang besar, ya. Karena nazar itu menjadi wajib, jadi amal sunnah menjadi amal wajib, ya. Ini yang kita juga perlu kita jaga, ya. Juga dalam masjid itu dan juga ketika majelis ilmu kita hendaknya menjaga agar kita mendapat keberkahan dan kesempurnaan dari amal. Karena seperti kita jelaskan tadi, akhlak atau adab itu bukan hanya penyempurna, tapi bahkan bisa mempengaruhi daripada kualitas keimanan atau ketakwaan atau bahkan ibadah kita dengan sempurnanya akhlak tadi itu. Sehingga yang namanya agama itu kan tidak sempurna dengan iman dan Islam saja, tapi ada namanya ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Iman itu menyangkut keyakinan etikot kita, keyakinan kita tentang Allah, tentang malaikat, tentang Rasul dan sebagainya. Ya, Islam itu tentang amaliyah zahir kita seperti sholat, puasa, zakat. Sedangkan ihsan itu tentang akhlak atau tasawuf atau akhlak kita. Bagaimana kesempurnaan sholat, ada adabnya. Bagaimana kesempurnaan mencari ilmu, itu ada adabnya. Ketika di majelis ilmu kita juga harus fokus, ya, untuk mendengar ibadah, karena kita ini berada di
majelis yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu majelis ilmu. Bahkan ilmu itu disebut sebagai warisan para nabi. Ya, sehingga kita harus betul-betul menjaga dimanapun kita berada. Karena kita lihat, maaf, ada di zaman akhir ini, ya bahkan di majelis ilmu pun, ya, entah itu majelis rauhah atau majelis apapun itu, kadang kita tidak bisa menjaga perilaku kita. Akhirnya keberkahan majelis itu tidak ada. Kalau ada orang yang mengatakan, loh mana kok kita tidak merasakan ya keberkahan, terutama orang yang sudah paruh baya atau orang yang sudah sepuh, lebih sepuh dari kita, mungkin terkadang merasakan bedanya, kok kita tidak merasakan ya keberkahan majelis itu. Ya, ternyata sebetulnya keberkahan majelis itu yang nyabut itu ya kita sendiri. Dengan kita tidak menjaga unggah-ungguh, tidak menjaga akhlak dalam majelis itu aja, seolah-olah keberkahan majelis itu tidak seperti dulu yang kita mungkin dirasakan oleh orang-orang pendahulu kita, orang-orang yang sudah lebih sepuh dari kita, yang merasakan bagaimana dahulu majelis itu berbeda dengan sekarang. Ya mungkin salah satunya ya dari kita tidak menjaga adab dari majelis ilmu itu tadi. Akhirnya keberkahan majelis ilmu tadi seolah-olah, kok dalam tanda kutip seolah-olah seperti tercabut atau tidak ada atau berkurang. Ya. Maka kita sama-sama mengingatkan bahwa menjaga adab kita ketika masuk di majelis ilmu. Bagaimana kita mendengarkan, sebab ini yang kita sampaikan bukan juga perkataan manusia saja, tetapi adalah firman Allah SWT, sabda-sabda daripada Rasulullah SAW. Maka kita harus menjaga juga sikap kita. Jadi manapun itu, di masjid atau di luar masjid. Lebih-lebih di masjid, lebih-lebih lagi. Ya. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan lalu dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, ya, karya daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi, nafa'anallahu bih wa bi ulumihi fid dharain, amin. Dan kita sudah pernah membahas di pertemuan lalu, ya, tentang hal-hal yang menyangkut tentang menjaga. Karena ini kita sedang berada dalam judul besar, ya. Kita sedang berada dalam judul besar, yaitu berupa al-muhlikat. Al-muhlikat itu hal-hal yang dapat membinasakan atau menghancurkan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Waliyadzubillah. Ya, al-muhlikat itu judul besar kita. Nah, di dalam judul besar itu banyak tema-tema kecil seperti mencari yang halal, menghindarkan diri dari yang haram, karena mengkonsumsi atau memperbuat yang haram itu termasuk muhlikat, termasuk hal-hal yang dapat menghancurkan atau membinasakan kita. Juga bagaimana sifat waro', kehati-hatian kita dalam beragama, baik itu bukan hanya dalam mengkonsumsi makanan, tapi kehati-hatian kita dalam beribadah, sehingga ibadah kita betul-betul diterima, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak itu tadi. Dan kita sudah bahas itu panjang lebar dari awal pembahasan muhlikat ini, ya, hal-hal yang dapat menghancurkan tadi, termasuk bagaimana adab dalam mencari rezeki, dalam berdagang, dalam berbisnis dan seterusnya yang sudah kita bahas, ya. Kemudian juga bagaimana pengharaman tentang riba itu sendiri, dan bagaimana daripada menjaga anggota badan, yaitu atau menjaga baik itu menjaga perut daripada makanan yang haram, menjaga hati, menjaga anggota badan yang lain, termasuk yang kita sudah bahas bahwasanya di antara yang muhlikat, yang menghancurkan itu adalah perut dan yang dibawanya perut, yaitu kemaluan. Maka hifdzul faraj dan hifdzul batan ini sudah kita bahas, ya, panjang lebar, bagaimana menjaga perut dan menjaga kemaluan, menjaga telinga, menjaga lisan terutama. Bahkan kita sudah bahas, kita kutipkan juga dari Ihya Ulumuddin 20 macam penyakit lisan, ya. Dan juga termasuk setelah menjaga lisan juga, selain itu menjaga hifdzul farj tadi, menjaga kemaluan. Tentu sudah kita bahas panjang lebar bagaimana pengharaman terhadap zina dan daripada bahayanya, baik itu secara duniawi, lebih-lebih ukhrawi. Waliyadzubillah min dzalik. Dan juga bagaimana bahaya daripada kemaluan maksiat daripada kemaluan yang lain, baik itu zina maupun liwat atau homoseksual dan istimna, ya. Istimna yakni zina tangan, ya, masturbasi dan sebagainya, dan itu termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan berikutnya adalah tentang amal yadani. Adapun
kemaksiatan daripada dua tangan, ya, kemaksiatan daripada tangan dan juga kaki. Wa amal yadani, beliau berkata dalam kitabnya Nasayudiniyah rahimahullah radhiyallahu, amal yadani bi basti fa alayka bi bastihima fi shadaqat. Adapun dua tangan, maka hendaknya engkau mengulurkan tanganmu itu untuk bersedekah atau berbuat baik, wa i'anatil muslimin fil hajat, dan menolong kaum muslimin dalam keperluan-keperluan mereka, wa fi kitabatil ilm, dan dalam menulis ilmu, wal hikmah, menulis kata-kata bijaksana yang bisa kita ambil pelajaran daripada hikmah tersebut. Dan hikmah ini, kebijaksanaan ini adalah karunia Allah yang sangat besar kepada manusia, sebagaimana firman Allah SWT, "Man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi hikmah oleh Allah SWT, berarti dia sudah diberi khairan katsira, sudah diberi kebaikan yang banyak sekali. Apa hikmah itu? Salah satu banyak penafsiran. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir tentang kata-kata hikmah dalam Al-Quran itu, hikmatan itu apa makna hikmah dalam Quran? Banyak sekali. Di antaranya yang kita ambil mungkin dua pendapat yang sangat penting, yaitu hikmah itu pemahaman terhadap as-sunnah, pemahaman terhadap Quran dan sunnah, ya, pemahaman terhadap Al-Quran dan as-sunnah. Juga hikmah itu sebagian menafsirkan bahwa hikmah itu kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan sesuainya antara ucapan dan perbuatan, sesuainya antara hati, ucapan dan perbuatan, itu hikmah. Ya, maka mudah-mudahan kita juga diberi oleh Allah hikmah itu, amin ya rabbal alamin. Ini diantara yang disebut tadi, diantara fungsi tangan, ya, fungsi tangan yang harus kita gunakan untuk sedekah, untuk menolong kaum muslimin dalam keperluannya, untuk menulis ilmu, menulis kebijaksanaan atau hikmah tadi, ya. Adapun menolong hajat kaum muslimin, ini disebutkan juga oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yang mana dalam Bidayatul Hidayah itu beliau menyebutkan tentang bagaimana seharusnya orang itu menghabiskan waktunya, terutama setelah, itu kitab sangat kita referensikan bagi orang yang ingin mengerti tentang bagaimana adab kita mulai dari bangun tidur sampai sampai tidur kembali. Silakan dibeli, ya. Itu sudah ada terjemahnya, alhamdulillah. Dulu mungkin 10 tahun ke belakang atau 15 tahun kita dapati kitab-kitab salaf itu jarang gitu. Kalau orang tidak mondok atau tidak belajar, dia tidak bisa tidak bisa memahami karena berbahasa Arab. Apalagi katanya orang itu kitab gundul, ya, kitab yang tidak berharokat, ya, sehingga sulit untuk dipahami. Tapi alhamdulillah dengan teknologi, dengan banyaknya bagi komputer sekarang, bukan barang yang mahal lagi. Seperti dulu banyak penerbit, banyak para ustaz juga yang menerjemahkan kitab-kitab tersebut. Ya, walaupun kita sarankan tetap kita harus kita harus mengaji, karena namanya sir rahasia itu, ya, diambil itu daripada belajar kepada guru tadi, ya, bukan kepada. Tapi kitab itu paling tidak membantu lah. Jadi kalau antum ingin tahu lebih banyak, silakan. Itu ada namanya Bidayatul Hidayah, ada terjemahannya itu. Ya, kitab Bidayatul Hidayah. Itu di situ Imam Ghazali, kalau saya istilahkan, saya pribadi mengistilahkan itu intisari ihya. Jadi ihya itu semua itu diintisarikan di kitab Bidayatul Hidayah. Karena Bidayatul Hidayah ini disusun setelah ihya. Disusun setelah ihya menjelang wafat daripada Imam Al-Ghazali. Walaupun ada lagi kitab setelah itu yang hampir menjelang wafat itu, kitab yang disusun Imam Ghazali adalah Minhajul Abidin, Minhajul Abidin. Ya, kalau Minhajul Talibin itu kitab minhajnya Imam Nawawi yang terkenal dalam bidang fikih. Ada lagi Minhajul Abidin, ini kitab Imam Ghazali yang beliau tulis menjelang wafat beliau. Sebelum itu beliau juga menjelang wafat itu menulis namanya Bidayatul Hidayah, itu intisari dari Ihya. Jadi Ihya itu kan terlalu tebal, ya. Jadi kalau kita ingin mengambil intisarinya, silakan merujuk kepada kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali rahimahullah wa radhiya anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya. Maka silakan. Jadi di situ ada bagaimana adab kita, ya, adab kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Di situ ada intisarinya. Ya. Kemudian di antara intisari itu Imam Ghazali menjelaskan bagaimana adab kita setelah duha. Ya.
Setelah duha itu diantaranya beliau menyarankan kita untuk menghabiskan waktu dalam 4 perkara. Pertama, menuntut ilmu. Kalau dia termasuk senang ilmu, silakan dia hadir. Kan setelah sholat duha ya. Sholat duha itu sunnahnya memang rubu'un nahar, 1/4 siang. 1/4 siang itu kalau siang itu umpama 12 jam ya kita bagi 4 aja. Ya, kayak mungkin kurang lebih 8:30, jam 8, 8:30 itu rubu'un nahar. Nah, setelah sholat duha selesai, kita kalau ada waktu ya, maka kita gunakan untuk apa sampai zuhur? Nah, itu Imam Ghazali menyarankan 4. Kalau ada majelis ilmu dan kita senang kepada ilmu, silakan pergi ke majelis ilmu dengan syarat ilmu yang bermanfaat. Nah, di situ panjang lebar beliau sebutkan ciri-ciri apa ilmu yang bermanfaat itu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah pengetahuan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah SWT. Makin kenal kita kepada keagungan Allah SWT. Mengenalkan kita kepada sifat-sifat nafsu kita, sifat-sifat nafsu kita. Mengenalkan kita kepada penyakit amal kita, penyakit-penyakit yang dapat merusak amal kita. Menambah kecintaan kita kepada akhirat, menyedikitkan kecintaan kita kepada dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Beliau sebutkan di situ. Nah, kalau kita mendapati majelis ilmu yang bermanfaat, silakan kita hadir di majelis ilmu itu. Kalau tidak, kata Imam Ghazali, yang kedua, yaitu apa? Menghabiskan waktu untuk ibadah sunnah. Baik itu baca Quran, baik itu sholat sunnah. Sholat sunnah kan ada namanya sholat sunnah mutlak. Umpama duha sudah habis kita kerjakan. Duha itu kan yang pendapat kuatnya 8 rakaat. Walaupun ada pendapat dhaif sampai 12 rakaat. Ya, silakan. Nah, sudah habis itu 8 rakaat kita masih ingin sholat lagi. Kita mau cari majelis ilmu, kita kurang senang umpama ilmu. Ya, maksudnya ilmu ini ilmu penambahan ya, karena ilmu yang fardu ain kan harus dituntut, enggak ada tawar menawar. Kalau ilmu yang fardu ain yang harus itu ilmu tentang sahnya sholat, sahnya ibadah kita dan seterusnya, itu harus dituntut. Maksudnya ilmu ini ilmu yang bermanfaat, yang menambah lagi wawasan kita tentang Allah, pengetahuan kita tentang Allah, tentang akhirat dan seterusnya. Nah, kalau ada ilmu ini silakan dia hadir majelis ilmu. Kalau dia tidak dapati majelis ilmu atau mungkin kurang minat pada ilmu, dia lebih condong pada ibadah sunnah, silakan. Yang kedua adalah dihabiskan untuk ibadah sunnah. Dan ini pun banyak sahabat, ada yang sahabat yang wiridnya satu hari 300 rakaat, 200 rakaat. Imam Junaid al-Baghdadi sering saya kutip. Imam Junaid al-Baghdadi ini pemimpin para sufi, itu di tokonya itu tidak kurang dari 300 rakaat setiap hari. Ya, artinya ya dunia dapat, ya akhiratnya itu dia tidak lupa kepada akhiratnya. Kemudian banyak lagi, atau tasbih. Ya, banyak tasbih-tasbih yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti beliau menganjurkan subhanallah bihamdih 100 kali dibaca pagi dan sore. Beliau juga menganjurkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Juga la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu hamidul qadir qadir. Ya, diulang di ibadah tasbih itu, atau baca Quran, atau sholat sunnah, ibadah sunnah. Ya. Jadi kalau tidak bisa majelis ilmu, ya ibadah sunnah. Yang ketiga, kalau tidak bisa juga, atau tidak suruh ibadah sunnah, mungkin alas-alasan atau malas, ya, maka yang ketiga menolong orang. Nah, ini tadi yang dibahas tadi. Kata Imam Haddad, adapun tangan maka hendaknya kau gunakan untuk berbuat baik seperti sedekah atau menolong seorang muslim dalam hajatnya. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain bahwa mengangkat barang, ya, milik orang lain, mengangkatkan barang itu, menolong orang untuk mengangkatkan barangnya, itu pun sudah dianggap sebagai sedekah. Ya. Jadi yang ketiga adalah menolong kaum hajatnya orang muslim, terutama hajatnya para orang-orang yang solehin, ya, para ulama, sehingga bisa menolong mereka juga untuk menyampaikan daripada hajatnya. Yang ketiga. Yang keempat, kalau memang tidak bisa menolong orang, ya, yang keempat ada masih termasuk yang ketiga ini adalah seperti menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah dan sebagainya yang bersifat sosial, ibadah sosial. Kalau tidak bisa, maka yang keempat adalah sibuk dengan hajatmu sendiri, kata Imam Ghazali. Sibuk dengan keperluan kau dan keluargamu, mencari nafkah untuk keluarga yang halal. Nah, 4 ini. Jangan jadi yang kelima, kata Imam Ghazali. Sudah dia tidak senang ilmu, ibadah sunnah juga malas, mau tolong orang juga aras-arasan, sibuk sama hajatnya sendiri juga, naudzubillah, tidak bisa, maka jangan jadi yang seperti kelima. Jadi dia bisa gunakan waktunya antara duha dengan sampai zuhur itu, kata Imam Ghazali, dalam salah satu di antara 4 perkara ini.
Kembali kepada pembahasan kita, itu dua tangan ya. Adapun dua tangan maka hendaknya engkau gunakan untuk bersedekah dan menolong hajat kaum muslimin, dan juga untuk menulis ilmu atau sesuatu yang bermanfaat, termasuk hikmah, kata-kata bijak atau kebijaksanaan, ditulis hikmah. Nah, kalau kita lihat lembar sejarah kepada para pendahulu kita, salaf, ya, mereka itu memiliki namanya safinah. Safinah itu istilah untuk catatan yang mereka punya, ya, catatan yang mereka punya. Sekedar contoh, safinah itu adalah catatan yang mereka punya. Mereka tidak lepas daripada buku dan pena, yaitu untuk menulis apa yang mereka apa yang mereka dapat. Dikatakan maka setiap, bahkan Imam Habib Ahmad bin Zain al-Habasyi, salah satu murid daripada Habib Abdullah al-Haddad ini, itu memiliki safinah. Itu safinahnya, ya, catatan pribadi beliau. Safinah itu asalnya kan perahu artinya, tapi safinah ini bukan yang dimaksud, bukan perahu itu, tapi istilah untuk catatan ilmu yang mereka bawa, itu namanya safinah. Itu memiliki safinah itu 20 jilid. Dikumpulkan tuh selama beliau nyatat. Beliau belajar kepada Habib Abdullah Haddad itu 40 tahun. Habib Ahmad bin Zain al-Habasyi sampai meninggal itu wafat. Habib Abdullah Haddad wafat. Habib Ahmad bin Zain ini sedang membaca kitab Muwatta kepada Habib Abdullah al-Haddad. Wafat beliau, sedangkan Habib Ahmad bin Zain ini membaca kitab Muwatta kepada Habib Abdullah Haddad. 40 tahun beliau. Jadi kalau kita bicara atau orang barat bicara long life education, itu sudah terlambat kalau kita lihat sejarah kita. Cuma kan kita ini buta sejarah, kita anggap orang kuno itu ya sudah kuno, tidak ada yang sudah ketinggalan zaman. Padahal kalau kita bicara manajemen waktu, kalau antum melihat bagaimana manajemen waktu pertama kali Imam Ghazali menulis Bidayatul Hidayah 900 tahun lalu, kurang lebih hampir 1000 tahun. Antum lihat di situ nanti bagaimana manajemen waktu sufi. Bagaimana sufi mengatur waktunya. Bukan hanya itu akhirat, tapi untuk keperluan dunia, karena dunia itu mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Nah, dari situ antum baru tahu nanti bagaimana sufi itu mengatur waktunya. Dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Ya. Jadi kalau bicara manajemen, ya, itu sebelum Henry Fayol dan sebagainya itu ahli manajemen itu menulis kitab manajemennya. Henry Fayol itu seorang pengusaha. Dia menulis kitab manajemennya ya dari pengalaman usahanya itu, terus dia menulis satu kitab, saya lupa judulnya, satu buku tentang manajemen. Salah satu peletak ilmu manajemen. Kalau orang baca buku manajemen pasti tidak asing, namanya Henry Fayol itu. Salah satu ahli teori manajemen. Ketika saya baca buku manajemen, baik itu manajemen pendidikan atau manajemen lain, ya bukan kita berapologi, ya bukan kita berapologi itu maksudnya hanya sekedar bangga-banggaan dengan masa lalu, bukan, tapi memang ini nyata. Nah, yang kita dapati di buku-buku itu ternyata sebetulnya sudah ada pada hadis Rasul SAW. Tapi kita yang tidak menggali, yang berkompeten di situ orang-orang Barat yang justru tidak mengenal Islam. Mereka mendapati itu setelah riset puluhan tahun baru mendapat itu. Kita dengan gampangnya Rasul SAW sudah ngasih ini loh. Tapi kita kadang tidak mau. Mereka baru riset puluhan tahun atau riset puluhan kali. Yang mana riset itu juga bukan gratis, mungkin makan biaya juga. Itu baru mendapati satu teori. Yang sebenarnya teori itu sudah ada dalam, baik itu oleh para ulama dulu, para sufi, maupun oleh Rasul SAW. Tapi karena kita kurang menggali hazanah Islam. Hazanah Islam ini kalau antum lihat banyak sekali, kaya sekali. Yang belum diterbitkan saja, yang masih bertumpuk dalam manuskrip tulisan tangan itu sudah banyak. Apalagi yang diterbitkan sudah banyak, yang belum diterbitkan pun masih banyak. Termasuk safinahnya Habib Ahmad bin Zain al-Habasyi. Ya, mungkin kalau yang saya pahami itu belum diterbitkan. Jangankan Habib Ahmad bin Zain yang sudah 300 tahun kurang lebih. Yang baru saja Habib Alwi bin Thahir al-Haddad, Mufti Johor Malaysia, yang mungkin wafat puluhan tahun, tidak sampai ratusan tahun. Itu karyanya masih, fatwanya berjilid-jilid, tapi belum dibukukan. Jadi, dan itu kadang-kadang daripada banyak yang masalah-masalah yang sekarang ini ada sudah termaktub dalam fatwa beliau radhiyallahu anhu.
Tapi karena kita yang kurang menggali hazanah Islam, dan terkadang ada sebagian orang yang hanya menggali hazanah Barat sehingga dia terpukau dengan apa yang ada di Barat karena dia tidak ngerti tentang apa yang ada di dalam Islam itu sendiri. Ya. Dan seharusnya kita malu kenapa kok orang Barat yang concern dalam bidang itu dan mereka sebetulnya payah dalam bidang itu karena harus riset dan sebagainya baru memperoleh satu ilmu, sedangkan kita sudah disediakan oleh Rasulullah SAW tapi kita sendiri malas untuk menggali apalagi mengaplikasikan. Bagaimana mengaplikasikan atau mempraktekkan, ya kan? Sedangkan kita mau gali saja sama hazanah Islam tuh kayaknya malas. Atau justru memang orang Barat itu sudah mencap seolah-olah peninggalan Islam itu suatu yang kuno, yang sudah ketinggalan zaman, atau katanya orang sekarang tidak up to date. Ya, itu. Kembali kepada pembahasan kita. Ya. Jadi menulis ilmu itu termasuk manfaat yang kita bisa hasilkan daripada tangan kita. Daripada tangan kita. Menuntut ilmu, menulis ilmu, catatan, menulis. Ya. Bahkan kalau kita katakan menulis, ya, dalam sejarah Islam itu yang pertama kali menyuruh untuk menulis transaksi itu juga adalah Quran. Bahkan ayat yang paling panjang, silakan dicek dalam Al-Baqarah 282. Itu paling panjang ayat tentang hutang dan tentang penulisan transaksi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi hingga batas waktu tertentu, ya, ini tidak langsung tapi hingga ada batas waktu tertentu, maka tulislah. Al-Qur'an yang bilang. Mengapa kok ilmu akuntansi justru berkembang di Barat? Ini kan aneh. Padahal kita yang punya harusnya. Jadi jangan kita berapologi, cuma berapologi dengan Islam tuh kana wa kana, dulu dan dulu. Tapi kita sekarang ngapain? Ya. Jadi kita sudah punya itu, tapi kebanyakan kita dapati yang mengembangkan orang Barat. Karena setelah perang salib itu jujur kalau kita baca sejarah Islam, setelah perang salib karena banyak faktor, terutama faktor politik. Ya, satu sama lain saling berebut daerah dan sebagainya. Itu yang melemahkan juga dari dalam. Ya mungkin juga ada hembusan angin dari luar yang memang mengadu domba, wallahu alam. Tapi yang kejadiannya memang justru karena habis energi untuk di dalam itu, sehingga setelah perang salib itu kita dapati ilmu itu turun. Terakhir yang bisa kita banggakan ya Imam Ghazali itu tahun 500 Hijriah kurang lebih, yaitu tahun 1100 sekian Masehi. Itu masih perang salib itu. Masih baru mulai atau mungkin sebelum perang salib sedikit. Dan termasuk kalau kita baca sejarah, kalau yang membangkitkan daripada perlawanan yang hebat kepada tentara salib juga adalah para sufi ini tadi. Dan sebagian adalah hasil gemblengan daripada Al-Imam Al-Ghazali dengan kitabnya itu tadi, Ihya Ulumuddin. Jadi kembali kepada penulisan tadi, katakan salah satu daripada fungsi tangan itu adalah menulis, daripada selain menolong orang adalah menulis daripada ilmu, menulis daripada kata-kata bijak. Kita tulis apa yang paling bagus kita dapat, yang kita paling bagus kita baca, yang paling bagus kita dengar, kita catat. Dan itu bagaimana? Semua ulama kalau kita lihat punya safinah. Baik itu Habib Ahmad bin Zain punya catatan pribadi tentang ilmu. Semua ulama-ulama kita, pendahulu kita punya yang namanya safinah itu. Ya. Kemudian wa fi iktisabil halal bi niyatil isti'anah ya, ala din. Dan juga tangan ini hendaknya kita gunakan untuk mencari yang halal dengan niat menopang agama kita. Karena dunia ini untuk menopang akhirat. Niat mencari yang halal untuk menopang daripada agama kita. Wahfazhuma an tadriba bihima musliman aw tuti bighairi haq. Dan jagalah kedua tangan itu daripada memukul seorang muslim dengan dua tangan itu atau mengganggu atau menyakiti muslim yang lain tanpa ada hak. Tanpa ada hak. Ya. Karena memukul ini juga cara terakhir dalam pendidikan Islam. Ya. Tapi itu pun dalam Islam memukul itu kalau kita baca dalam baik itu kitab tafsir ataupun hukum Islam tentang fikih, memukul dalam pendidikan itu bukan memukul yang menyakitkan atau menyakiti atau menimbulkan luka, tapi
memukul untuk mendidik, yang dengan syarat tidak menimbulkan daripada luka, daripada fisik, ya. Hanya untuk mendidik. Bahkan kalau kita lihat di tafsir Al-Baghawi, juga tafsir yang lain, ketika menafsirkan tentang memukul kepada istri ketika dia membangkang, itu dikatakan fa'idhuhunna, kan gitu dalam surat An-Nisa itu. Kalau kalian takut daripada nusyuz, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna, maka apabila kalian takut daripada pembangkangan terhadap istri itu, maka berilah nasihat dengan mulai dari yang halus sampai dengan bahasa yang agak. Kalau tidak bisa, wahjurhunna fil madhaji, pisah tempat tidur. Baru terakhir wadribuhun. Itu pun kalau antum buka kitab tafsir, namanya wadribuhun itu dicontohkan memukul dengan siwak. Bukan memukul yang digambarkan oleh orang barat yang dikatakan pelanggaran HAM dan sebagainya. Ya. Maka jagalah tangan itu daripada pemukulan terhadap kaum muslimin tanpa ada hak. Dan dalam sejarah Rasulullah SAW itu tidak pernah mengangkat tangannya atau pedangnya kecuali dalam jihad fi sabilillah. Dan kalaupun kita baca lembaran sejarah Rasulullah SAW, itu beliau hanya pernah membunuh satu orang seumur hidupnya di dalam perang Uhud. Kalau tidak salah itu namanya Ibnu Qami'ah, yang dilempar oleh lembing oleh Rasulullah, oleh tombak oleh Rasulullah SAW. Satu itu toh, lain tidak ada. Tidak pernah Rasulullah SAW membunuh orang kecuali satu dalam peperangan. Walaupun beliau dalam peperangan itu paling di depan. Beliau itu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menceritakan menceritakan keberanian Rasulullah SAW. Kami ini, ya, atau yang paling pemberani di antara kami para sahabat itu adalah orang yang paling dekat dengan punggungnya Rasulullah SAW. Artinya mereka masih berada di belakang Rasulullah SAW. Yang paling pemberani di antara kita adalah yang paling dekat dengan punggungnya Rasulullah SAW di belakang. Keberanian beliau dalam perang Hunain. Itu pun beliau, ya, kalau bicara masalah jatuhnya korban perang dan seterusnya, ya jauh, ya lebih banyak sekarang. Ya, sekarang kan perang sipil, bukan hanya perang, ya, orang yang negara-negara yang mengaku daripada HAM dan sebagainya. Ya, kita lihat sendiri bagaimana. Kita bandingkan dengan dalam Islam itu perang pun itu ada adab, sampai dalam peperangan pun ada sopan santun. Yang sebetulnya itu menjadi hukum perang internasional, tapi nggak diterapkan, hanya berat sebelah. Ya. Diterapkan kepada yang lemah, adapun yang kuat ya itu lepas daripada hukum itu. Wahfadhuma an tadriba bihima musliman. Jadi jagalah kedua tangan itu daripada memukul seorang muslim atau menyakiti tanpa ada hak. Artinya ada tempat-tempat di mana kita boleh menggunakan daripada kekerasan itu, baik dalam jihad fisabilillah maupun dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi levelnya, ya, itu ada tingkatan-tingkatan, tidak langsung kemudian dengan tangan, tidak. Ada tingkatan, baik amar ma'ruf nahi mungkar pun kan ada tingkatannya. Ada tingkatan sampai memang itu pun ada syaratnya, menggunakan kekerasan dengan tangan itu ada syaratnya. Hatta dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Di antara syaratnya adalah memang tidak ada jalan lain, jalan terakhir kecuali itu. Dan juga syaratnya tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau tidak menimbulkan fitnah atau gesekan yang lebih besar. Dan seterusnya ada beberapa syarat itu. Ya. Kemudian au ta'khudh bihima ma la yajuzu laka akhdhu min amwalil muslimin. Atau jangan sampai engkau mengambil dengan kedua tangan itu sesuatu yang tidak boleh untuk kau ambil dari harta kaum muslimin. Jangankan ngambil dalam bentuk nyolong, ya, arti entah itu korupsi, mencuri atau apapun. Memakai harta atau benda milik orang lain tanpa ada izin itu pun sudah merupakan pelanggaran. Ada sandal dipakai tanpa ada izin. Kecuali ya mungkin teman dekat kita atau orang yang memang sudah kita tahu, katanya istilahnya dalam penuntut ilmu itu ulima ridhahu, sudah diketahui ridhonya orang ini. Tapi jangan semua digasak ulima ridhahu. Jangan semuanya enggak apa-apa ini ulima ridhahu. Sudah diketahui keridhoannya.
Tidak boleh. Hatta ballpoint, hatta walaupun itu sandal atau apapun yang bukan miliknya, ya jangan dia gunakan tanpa izin daripada pemiliknya. Itu kan memang bukan dikatakan mencuri kan. Dia cuma pakai sebentar walaupun dikembalikan lagi. Itu pun sudah pelanggaran. Karena menggunakan milik orang lain tanpa ada hak, tanpa ada izin. Kal akhdhi bidzulmi wal khiyana wal muamalatil fasidah. Seperti contohnya apa? Contohnya mengambil sesuatu milik kaum muslimin yang lain tanpa ada hak atau tidak diperbolehkan dalam syariat, seperti mengambil secara zalim atau merampas secara aniaya atau berkhianat, mengkhianati saudaranya dalam berbisnis, dalam bermuamalah. Wal muamalatul fasidah, bisnis atau muamalah yang rusak, yang tidak sesuai dengan syariat. Maka itu semua larangan, itu semua masuk ke dalam larangan Allah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Maka janganlah engkau mengambil harta sesama kalian dengan cara yang batil. Banyak cara yang batil, ya semua yang bertentangan dengan syariat, muamalah yang fasid, yang rusak, yang tidak sesuai dengan syarat-syaratnya dengan syariat itu, maka itu dikatakan sebagai muamalah yang fasid, yang rusak. Dan itu termasuk mengambil harta orang lain secara batil. Ya kita lihat saja lah potret dalam kehidupan kita, banyak sekarang kita dapati penipuan-penipuan ya, penipuan-penipuan dalam bentuk transaksi dan sebagainya, transaksi fiktif dan sebagainya, itu banyak terjadi. Ya kan, transaksi tidak ada. Ada yang transaksi katanya berupa emas, tapi emasnya nggak ada. Emasnya nggak ada. Berupa emas katanya. Ada, itu beredar di masyarakat. Hanya ujung-ujungnya penipuan tadi. Ini kan harus kita cermati, makin canggih teknologi, selain memang makin mudah segala sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang buruk pun makin mudah. Penipuan sekarang makin mudah. Orang dengan transaksi fiktif ditransfer sekian, sudah habis, sudah tahu hartanya kemana. Makanya kenapa kok Islam itu mensyaratkan dalam, makanya kita harus, kalau orang yang terjun dalam bisnis, muamalah, dia paling tidak harus ngerti lah. Harus ngerti apa? Cara bermuamalah, ya, cara bermuamalah secara syar'i. Dan kalau kita lihat syarat-syarat muamalah secara syariat itu semua menguntungkan antara pihak pertama dan pihak kedua, pihak pembeli maupun pihak penjual, pihak klien maupun yang melayani. Itu dua-duanya menguntungkan. Di dalam Islam itu dijaga hak-haknya. Seperti bai'us salam, bagaimana cara jual beli dengan pesanan dan sebagainya, itu ada syarat-syarat. Yang kata sebagian orang, kalau melihat sebagian sekilas saja syarat-syaratnya dikatakan, ini kok menyulitkan segini. Padahal itu yang menjamin hak antara si orang-orang yang penyedia jasa atau pihak pertama dan pihak kedua itu sama-sama dijamin dalam syariat. Tapi sebagian mengatakan ini ruwet, ini repot kalau seperti ini. Ya. Kalau ingin tahu muamalah itu, saya sarankan baca buku Fikih Islam punyanya Haji Sulaiman Rasyid, itu bagus. Kalau ingin tahu secara global, ya memang harus merujuk, tetap kita sarankan merujuk pada orang yang ngerti. Bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya pada orang yang tak mengerti kalau kamu tidak tahu. Fikih Islam, judulnya Fikih Islam, bahasa Indonesia mudah itu. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, itu bagus. Atau kalau antum ingin juga terjemahannya Fathul Qorib, itu yang bagus, itu terjemahannya Ustadz Basori Alwi, Kiai Haji Basori Alwi Singosari, itu bagus. Ya, itu ada Fathul Qorib itu ada bagian ibadahnya, ada bagian muamalahnya. Bahkan ada sampai munakahat, hukum pernikahan, talak, cerai, rujuk, sebagainya. Bahkan sampai hukum pidana Islam di situ ada. Tapi secara global, kalau antum ingin tahu bagaimana Islam mengatur hak-hak sesama manusia, bagaimana indahnya Islam itu mengatur hak-hak sesama manusia. Ini kan kita tidak banyak tahu. Kita cuma teriak Islam itu begini, Islam itu begitu, yang di luar itu tanpa ngerti. Kalau ditanya tentang Islam dia ngerti, mungkin tidak juga ngerti ya sebetulnya. Tapi ya mungkin asmuni, asal bunyi saja, asal. Ya. Tanpa mengerti tentang itu buku-buku mungkin yang kita sarankan itu bisa kita. Kalau untuk ingin tahu, tapi tetap merujuk pada. Jadi paling tidak harus tahu. Orang yang terjun pada dunia bisnis, dunia muamalah, dia harus tahu bagaimana Islam mengatur muamalahnya.
Bahkan kita sudah pernah sampaikan melalui Nasoe Diniyah ini sendiri, Habib Abdul Haddad pernah mengingatkan tidak ada satupun orang yang ingin berkecimpung dalam satu bidang kecuali dia harus tahu apa hukum syariat yang berkaitan dengan bidang tersebut. Apa kata Allah, apa hukum Allah yang berkaitan dengan bidang tersebut. Ya, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga daripada segala anggota tubuh kita, baik itu tangan kita, lisan kita, terutama hati kita, sehingga betul-betul semuanya perbuatan dan semua apa yang kita ucapkan, kita niatkan dalam hati, kita lakukan, kita ucapkan, semuanya tidak lepas daripada ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana sarafna ala ladha sharafna atub alaina taubah awsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawat waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal akhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما أخلا أتقيا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين.